Nyawa gadis ini bergantung pada satu batang sinyal dan sisa baterai yang hampir habis. Di sebuah kamar penginapan sempit di Tasikmalaya, ia terperangkap selama 48 jam. Disekap oleh 4 pria asing yang baru dikenalnya. Pertanyaannya, bagaimana bisa kejahatan seserius ini terjadi di tempat penginapan umum tanpa ada satupun pegawai hotel yang curiga? Saat para pelaku tertidur pulas karena kelelahan, gadis ini melihat satu celah sempit, satu kesalahan kecil yang dilupakan para penculiknya. Salah langkah sedikit saja, tamat riwayatnya. Inilah kronologi lengkap dan analisis kasus penyekapan Tasikmalaya yang membuktikan bahwa bahaya bisa datang dari orang yang terlihat biasa saja. Oke teman-teman, kita mundur dulu ke hari Senin sore. Semuanya berawal dengan sangat normal. Korban pamit ke orang tuanya mau main, ya layaknya remaja pada umumnya lah ya, mau nongkrong atau ketemu teman. Orang tuanya pun gak curiga sama sekali. Tapi ada satu hal yang orang tuanya gak tahu. Teman yang mau ditemui ini bukanlah teman sekolah atau tetangga sebelah rumah, melainkan teman baru yang dikenal lewat media sosial. Nah, di sini poin pentingnya. Kita hidup di zaman di mana stranger atau orang asing bisa terasa akrab cuma lewat layar HP. Janjian ketemu sama orang yang baru dikenal di medsos itu udah jadi hal lumrah banget buat anak muda sekarang. Korban akhirnya pergi menemui si pelaku. Awalnya mungkin dijanjikan bakal hangout seru, makan-makan atau jalan-jalan. Tapi bukannya diajak ke kafe atau mall, korban malah dibawa ke sebuah tempat penginapan atau kos-kosan di daerah Tasikmalaya. Bayangin posisinya, kamu sendirian dibawa ke tempat asing dan tiba-tiba sadar kalau teman baru kamu ini nggak sendirian. Di sana sudah menunggu teman-temannya yang lain. Dari sinilah jebakan itu tertutup rapat. Niat awal mau happy-happy berubah jadi mimpi buruk seketika. Begitu pintu kamar itu dikunci dari dalam, dunia gadis ini runtuh. Selama 2 hari, Senin sampai Rabu, kamar sempit itu berubah jadi penjara. Bayangin guys, di dalam ruangan sekecil itu, dia dikurung bareng 4 laki-laki dewasa. Berdasarkan laporan polisi, para pelaku ini diduga mencekoki korban dengan minuman keras. Tujuannya jelas, bikin korban gak sadar, lemas, dan gak bisa melawan. Disinilah momen paling gelap itu terjadi. Korban digilir, diperlakukan. Maaf, bukan layaknya manusia. Mungkin kalian bertanya, kenapa nggak teriak, kenapa kabur? Gini, dalam psikologi ada yang namanya freeze response. Saking takutnya, badan kita bisa kaku, otak ngeblank, dan suara nggak bisa keluar. Apalagi di bawah pengaruh alkohol dan ancaman fisik dari 4 orang cowok. Dia cuma bisa pasrah, nunggu keajaiban sambil berdoa semoga dia masih dikasih hidup buat ketemu orang tuanya lagi. Masuk hari Kamis pagi, keajaiban itu akhirnya muncul dalam bentuk kelalaian. Mungkin karena kecapean setelah pesta miras berhari-hari, 4 pelaku ini akhirnya tumbang. Mereka tidur pulas di dalam kamar itu. Suasana hening, cuma terdengar suara ngorok mereka. Si korban, meski kondisinya trauma berat dan pusing, sadar ini adalah satu-satunya kesempatan dia. Kalau dia nggak gerak sekarang, mungkin dia nggak akan pernah keluar dari sana hidup-hidup. Dengan tangan gemetar, dia cari HP-nya. Untungnya HP itu nggak disita atau dibuang pelaku. Dia nyalain layarnya pelan-pelan. Cahayanya diredupin biar nggak bikin pelaku bangun. Jantungnya pasti mau copot rasanya. Salah dikit, kesenggol dikit, pelaku bangun, tamat sudah. Dia buka WhatsApp. Dia cari kontak orang tuanya. Dan dia kirim fitur yang paling penting di abad ini. Share live location. Send, terkirim. Setelah itu dia cuma bisa diam, pura-pura tidur lagi sambil nunggu tanda centang 2 berubah jadi biru. Berharap bapak atau ibunya baca pesan itu secepatnya. Begitu pesan share location itu masuk, orang tua korban gak buang waktu sedetik pun. Mereka langsung lapor ke Polres Tasikmalaya Kota.
Dan untungnya, respons polisi kali ini patut kita acungi jempol. Tim Maung Galunggung, unit elit kepolisian di sana, langsung bergerak ke titik lokasi. Gak pakai lama, mereka sampai di penginapan itu. Bayangin kagetnya para pelaku. Mereka lagi santai, mungkin lagi ngopi atau ngerokok setelah bangun tidur, tiba-tiba brak, pintu didobrak, polisi masuk. Keempat pelaku ini yang tadinya sok jagoan menyekap anak orang langsung kicep. Ada yang panik, ada yang coba sembunyi di kamar mandi, bahkan ada yang kabarnya ngumpet di plafon. Tapi percuma, satu persatu mereka diseret keluar. Dan momen yang paling bikin lega adalah saat polisi nemuin si korban. Kondisinya syok berat, lemas, tapi dia selamat. Dia akhirnya bisa keluar dari kamar neraka itu dan menghirup udara bebas lagi. Keempat pelaku sekarang sudah diamankan dan terancam hukuman penjara sampai 15 tahun. Masa depan mereka hancur sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Tapi kasus ini ninggalin pelajaran mahal banget buat kita semua. Terutama buat kalian yang aktif di media sosial atau aplikasi kencan. Pertama, trust no one. Orang di chat bisa terlihat asik, sopan, dan good looking. Tapi ingat, predator itu pintar memanipulasi. Jangan pernah mau diajak ketemuan di tempat tertutup kayak kosan atau hotel. Selalu pilih tempat ramai. Kedua, fitur HP kalian itu nyawa kalian. Pastikan location sharing atau fitur emergency SOS di HP kalian aktif. Gadis di kasus ini selamat karena dia cerdas memanfaatkan celah teknologi di saat kritis. Kasus Tasikmalaya ini berakhir dengan penyelamatan, tapi banyak kasus lain di luar sana yang berakhir tragis. Jangan sampai kita atau orang terdekat kita jadi korban selanjutnya. Tetap waspada, jaga diri kalian dan stay safe. Menurut kalian, hukuman apa yang pantas buat pelaku kayak gini? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.